Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum manakala kaum tersebut belum mau merubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Saudaraku, sebangsa setanah air, para perindu surga yang tercinta. Begitu juga baik buruknya bangsa negara kita itu tergantung kepada kita. Kita mau merubah untuk menuju yang lebih baik atau akan terus-menerus saling curiga, saling fitnah, saling serang. Monggo, nasib kita bukan tergantung oleh bangsa lain, tapi oleh bangsa kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari bersama-sama kita punya greget yang sama, cita-cita yang sama, menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kenapa ini perlu kita renungkan, saudaraku? Karena mari jujur kita merasakan bahwa di tahun 2025 ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi terpuruk, hutang menumpuk, kemudian tingkat korupsi adalah tingkat yang terburuk. Masyarakat pecah belah, manusia saling fitnah, pemimpin kurang amanah, ada beberapa anggota DPR yang rumahnya dijarah, ada bakar membakar, ada hal yang tidak menyenangkan, yang tidak etis, tidak elok. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkinkah kita bisa berbenah? Jawabnya adalah bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Bagaimana caranya? Mari kita menggunakan konsep Al-Quran dan hadis untuk berbenah bangsa negara. Caranya bagaimana? Kita meniru sifat-sifat Rasulullah di dalam mengelola kehidupan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, serta dalam membangun konsep-konsep masa depan yang berkaitan dengan kerjasama antar bangsa. Saudaraku, mengapa kita perlu menggunakan atau meniru sifat-sifat Rasulullah di dalam memperbaiki kebangsaan dan kenegaraan kita? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, mengapa kita perlu meneladani Rasulullah di dalam memperbaiki, membangun kehidupan bangsa dan negara adalah jaminan Allah. Allah sudah berfirman bahwa dalam surat Al-Ahzab 21, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan meyakini hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Alasan kedua, Rasulullah telah sukses menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, menjadi panglima perang, menjadi saudagar, menjadi pemimpin umat, menjadi pelayan umat. Sehingga Rasulullah itu menjadi pemimpin umat seluruh dunia. Ditegaskan oleh Allah bahwa Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
telah berhasil sukses menjadi rahmatan lil alamin, ngomong pihak sana, pihak sini, seluruh golongan untuk maju bersama, sukses bersama, menjadi hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah. Sehingga konsep sifat Rasulullah cocok untuk diterapkan perbaiki kehidupan berbangsa dan negara. Dalam kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Alasan ketiga, Michael Hart, tokoh non-muslim, menyusun sebuah buku berjudul 100 Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah. Beliau, seorang yang non-muslim itu, menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai urutan pertama, sebagai tokoh penting yang paling berpengaruh dalam kehidupan peradaban dunia. Itu seorang non-muslim saja dengan penelitiannya menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil sukses sebagai tokoh yang paling berpengaruh sejak dalam kepemimpinannya sebagai Nabi dan Rasul sampai hari ini, walaupun Nabi Muhammad SAW itu sudah tiada, tetapi pengaruhnya, nilai-nilainya, ajarannya sangat cocok untuk memperbaiki kehidupan berbangsa, bernegara, berbudaya, berekonomi, berpolitik, juga cocok untuk memperbaiki kehidupan kesehatan, menyeluruh keindahan, keamanan, kenyamanan. Mari saudaraku, bila ingin Indonesia maju sejahtera, bersama-sama menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, kita menerapkan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. 4 sifat yang paling terkenal adalah yang pertama, sikap amanat. Kalau ingin negeri kita maju, mari seluruh warga negara, terutama para pemimpinnya, orang-orang yang diberi amanat oleh undang-undang, oleh rakyat untuk mengatur negara, berlakulah yang amanah. Apa itu amanah? Amanah itu profesional, sesuai dengan aturan hukum dan aturan yang lain, sesuai dengan norma agama, norma etika, dan sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Jika semuanya rakyat dan pemimpin amanah, mengelola sumber daya alam dengan amanah, mengelola pemerintahan dengan amanah, mengelola tugas, kewajiban dan fungsi dengan amanah, insya Allah akan ada keberkahan dan akan ada rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena manakala kita semua bangsa Indonesia, terutama pemimpinnya, itu amanah, sesuai dengan agama, sesuai dengan hukum, maka Allah menjanjikan, "Lau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh." Jikalau suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, amanah sesuai dengan profesinya, tugasnya, dilakukan dengan iman dan takwa, maka Allah akan menurunkan berkah dari langit dan dari bumi. Mari semua saja anak-anak bangsa Indonesia, baik itu rakyat maupun terlebih pejabat, kita bertindak amanah, yang jujur, yang adil, yang objektif, yang sesuai sumpah dan janji. Nah, pedoman sumpah dan janji warga negara Indonesia utamanya adalah Pancasila dan UUD 45.
Jika seluruh rakyat Indonesia dan terutama para pemimpinnya semuanya melaksanakan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berusaha keras mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, insya Allah ini sesuai dengan firman Allah tadi, Al-A'raf ayat 96. Jikalau suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, nilai-nilai Pancasila itu lima-limanya kalau dijalankan dengan sempurna, lima-limanya tidak ada yang gugur salah satu, itu sudah mencerminkan pribadi yang takwa. Itu sangat cukup untuk menjadi pedoman, menjadi pijakan bagi seluruh rakyat dan pejabat mengelola kebangsaan, kenegaraan, kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Itu saja dipegang. Yuk semuanya saudaraku, putra-putra bangsa, putra-putri bangsa, kita kembali menjadi warga negara yang amanat, kemudian pemimpin yang amanah. Yang lagi bentrok, yang lagi saling fitnah, yang lagi saling curiga, yang sedang pada khianat, ayolah rujuk nasional, saling memaafkan dengan landasan pada Pancasila, UUD 45, dan nilai-nilai ketuhanan. Maka yakin bismillah, tidak perlu lama-lama, 1 atau 2 tahun akan pulih kebangsaan kita, dan 5 tahun ke depan insya Allah sudah perkasa, sudah akan menjadi bangsa yang kuat, yang sejahtera, yang disegani oleh peradaban dunia. Saudaraku, prinsip yang kedua untuk membangun kebangsaan dan kenegaraan Indonesia menggunakan sifat Rasulullah Siddiq. Apa itu? Jujur, benar. Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, yuk jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang takwa. Kejujuran itu akan membawa kebaikan, kebaikan akan membawa ketakwaan, dan ketakwaan akan membawa kebahagiaan. Saudaraku sebangsa setanah air, para perindu surga yang saya cintai, sifat ketiga dari Rasulullah yang perlu kita gunakan untuk membangun bangsa dan negara adalah sifat tabligh, mengajarkan, mewartakan. Nah, rakyat sesama warga negara, terutama para pejabat, mewartakan kebaikan, kebenaran, ajaran Allah dan Rasul, ajaran hukum, ajaran perundang-undangan, itu diwartakan. Tabligh juga berarti mendidik. Maka kalau ingin bangsa dan negara ini baik, benar, sejahtera, baldatun thayyibun warabun ghafur, maka setiap warga negara, terutama para pemimpinnya, bersifat tabligh, yaitu mendidik. Mendidik diri sendiri, mendidik anak bangsa untuk memiliki karakter bertakwa, berprestasi, berdaya guna. Tabligh juga bisa diartikan setiap warga negara dan para pemimpinnya harus menjelaskan segala rencana, program, kegiatan dalam membangun kebangsaan dan kenegaraan. Jangan ada yang dikamuflase, ditutupi, atau bahkan dihilangkan. Buktikan bahwa program tersebut, langkah tersebut, rencana tersebut sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan UUD 45, dan yang
jelas lagi harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, sebagai orang Islam, rakyat yang beragama Islam, pemimpin yang beragama Islam harus berpegang teguh pada Quran dan hadis dalam ucapan dan perilaku agar betul-betul fokus, jujur, adil, objektif, membela, menempatkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kalau seperti itu, insya Allah damai. Tidak ada rakyat gontok-gontokan, tidak ada pemimpin, pejabat, aparat dikejar-kejar oleh rakyat, dibakar rumahnya. Tidak akan terjadi seperti itu. Insya Allah rakyat akan hormat kepada para pemimpin, dan pemimpin akan menyayangi rakyatnya jika memegang sikap yang pertama tadi adalah amanah, kemudian yang kedua adalah sidik, yang ketiga adalah belih. Nah, yang berikutnya sifat Rasulullah yang perlu kita tiru, kita terapkan untuk membangun bangsa dan negara adalah sikap fatonah cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas itu memilah mana yang baik, mana yang buruk, dipertimbangkan, yang baik dipakai, yang buruk diantisipasi, jangan sampai muncul dan jangan sampai menimbulkan dampak sistemik yang mengerikan. Cerdas itu berarti mampu memilih mana yang benar, mana yang salah. Yang benar dikembangkan, yang salah ditinggalkan, dicegah, diantisipasi, jangan muncul supaya tidak menimbulkan masalah. Cerdas itu mampu memilih dan menerapkan mana yang utama, mana yang paling banyak bermanfaatnya, mana yang paling kecil resikonya. Kalau cerdas seperti itu, insya Allah akan melahirkan, menumbuhkan kebaikan, kesejahteraan, kesehatan, keamanan. Fatonah juga berarti setiap rakyat dan para pemimpin bangsa harus cerdas membaca kitab suci, cerdas membaca diri sendiri, cerdas membaca zaman, situasi dan kondisi, cerdas membaca masa lalu, cerdas membaca masa kini, cerdas membaca masa depan, cerdas membaca situasi kondisi pikiran rakyat, cerdas membaca pikiran-pikiran para pemimpin. Ini benar nggak? Sesuai dengan rel nggak? Sesuai dengan aturan Pancasila, UUD, perundangan, nilai-nilai moral, nilai-nilai etik, nilai-nilai agama. Cerdas apa tidak? Tepat guna apa tidak? Kalau semuanya cerdas, memiliki kecerdasan emosi, kecerdasan akal, dan kecerdasan spiritual, insya Allah negara kita akan maju makmur. Kalau kita sidik, amanah, fatonah, dan tabligh, insya Allah Indonesia maju, Indonesia sejahtera, sesuai yang kita cita-citakan bersama. Saudaraku, tiada pilihan lain. Sekarang setelah 80 tahun merdeka, saatnya saudaraku kita rujuk nasional. Kita semuanya berbenah diri. Lupakan kejelekan-kejelekan masa lalu, jangan diungkit-ungkit. Lebih baik kita segera berbenah masa kini dan mempersiapkan masa depan. Hormati siapa yang sedang jadi pemimpin, tapi yang jadi pemimpin harus betul-betul sidik, amanah, fatonah, tabligh. Jangan mengkhianati siapapun, jangan mengkhianati rakyat. Rakyatnya hormat pada pemimpin, pemimpinnya sayang kepada rakyat. Insya Allah bersatu padu kita membangun negeri yang baldatun thayyibun warubun ghafur. Kita sukses dunia, sukses akhirat, dan insya Allah kita reuni di surga. Mari momen Maulid Nabi kita gunakan
dengan mantap untuk mengamalkan sifat-sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, berbangsa, bernegara, sidik, amanah, fatonah, tabligh dalam kehidupan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yuk, kita saling memaafkan kepada siapapun. Mari kita saling mencintai, saling menyayangi, saling percaya, saling menghargai, bekerja sama, bersatu padu sebagai anak-anak bangsa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita sukses dunia akhirat, reuni di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.